Siti Nurayunda dari semester 2B akan mereview materi hukum pidana pertemuan ke-11, yaitu teori-teori ajaran sebab akibat atau kausalitas dengan contohnya. Yang pertama ada teori conditio sine qua non atau teori ekivalensi, berasal dari Ponbury atau Jerman. Tiap syaratnya adalah sebab dan semua syarat mempunyai nilai sama, karena apabila satu syarat tidak ada maka akibatnya akan lain. Kesulitan teori ini adalah terlalu membentang ke belakang sehingga tanpa batas. Contohnya, ada sebuah kasus pembunuhan bernama Cici dan Rudi. Cici berniat membunuh Rudi karena alasan tertentu. Saat akan menembak ke Rudi, Cici malah tidak tepat sasaran, malah tidak membunuh Rudi. Lalu Cici karena panik, Cici melarikan diri dan panik. Saat di perjalanan, Cici bertemu dengan Siti yang memiliki dendam terhadap Cici. Lalu Siti pun memukul Cici hingga terjatuh ke jalan. Dan Rudi yang sempat tertembak di bagian tangannya dan dilarikan ke rumah sakit karena mengalami pendarahan. Setelah itu Rudi pun meninggal, menjadikan Cici dan Siti harus bertanggung jawab terhadap kasus Rudi. Yang kedua ada teori individualisasi, yaitu mengadakan pembatasan antara syarat dengan sebab secara pandangan khusus, atau mengindividualisasi, yaitu secara konkret mengenai perkara tertentu saja dengan mengambil pendapat sesudah kejadian. Contohnya seperti Caca sedang memasak di dapurnya, ingin memasak nasi goreng, namun telur yang tersedia sudah habis. Lalu Caca pun menyuruh kepada satpamnya untuk membeli telur ke warung. Lalu satpamnya pun pergi ke warung, namun di tengah jalan-jalan saat cuaca berubah menjadi hujan. Lalu setelah satpam sudah kembali dari warung, petir menyambar pas satpam tersebut. Lalu pas satpam meninggal karena terkena sambaran petir. Yang diminta pertanggungjawabannya adalah petir. Namun hal tersebut tidak mungkin. Seperti itu contohnya. Selanjutnya ada teori generalisasi. Teori ini melihat peristiwa sebelum kejadian terjadi, yaitu serentetan syarat yang merupakan perbuatan manusia dapat menjadi akibat dari suatu peristiwa, yaitu dilihat dari perhitungan yang layak atau pengalaman hidup yang umum terjadi. Contohnya seperti seorang yang sedang menyetir mobil terpaksa mengerem secara mendadak karena ada seorang pengendara sepeda hendak menyeberang jalan yang berbelok. Sedangkan ini tidak disangka-sangka oleh pengendara mobil. Pengendara mobil ini mendapatkan penyakit trauma karena menekan urat. Di sini dapat dikatakan bahwa perbuatan pengendara sepeda ini itu tidak merupakan penyebab yang adequate untuk timbulnya penyakit trauma tersebut. Yang terakhir ada teori kausalitas dalam hal tidak berbuat, muncul dalam delik omission dan commission. Sebab adalah perbuatan yang mendahului akibat yang timbul dari berbuat sebelumnya. Contohnya seperti tukang parkir akan memarkirkan sebuah mobil, namun tidak diduga-duga ada motor dengan kecepatan tinggi menabrak mobil tersebut.
Nah, sebabnya adalah apa yang dilakukan tukang parkir tersebut ini dapat memuaskan karena tidak ada hubungannya antara mobil dan motor dan menjadikan tidak masalah. Baik, sampai bertemu di video selanjutnya. Bye. Mohon maaf jika ada salah kata.